Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur waqfad wa ayyid nahdhatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa amir nahdhatal watan dunia Islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, shaimin, shaimat, para pendengar dan para pemirsa Radio Dakwah Hamzah Wadi dimanapun pun sambil berada dengan Facebook dan YouTube-nya. Segala puji dan syukur kita haturkan pada Allah Ta'ala. Malam ini kita sudah berada pada tanggal 8 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Semoga selama 8 malam ini kita tarawih lulus. Puasa kita sudah 7 hari, mudah-mudahan juga lulus. Tidak yang rusak-rusak, bolong-bolong, compang-camping, kurek-kurek. Alhamdulillah. Dan untuk berikutnya, mudah-mudahan lebih baik lagi ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita dan ibadah lainnya seperti sedekah dan sebagainya. Tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa baca Quran, tiada hari tanpa berjamaah. Alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, di sabda Nabi mengatakan bahawa Ramadan awalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itaqun minan nar. Ramadan pertama yaitu 10 hari yang pertama adalah mengandung rahmat, kasih sayang Allah. Kita maklum rahmat Allah ada 3 macam kata ulama. Pertama rahmat kecil, seperti harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan. Wah, itu adalah rahmat kecil. Kemudian yang kedua rahmat besar, seperti iman takwa, sehat lahir batin, punya ilmu pengetahuan, punya yaitu pasangan hidup suami istri yang soleh, punya anak yang bakti, punya sumber rezeki yang halal terus menerus, kemudian punya kawan bergaul, teman bergaul, sahabat, orang-orang yang baik-baik. Itu dia. Kemudian rahmat sempurna. Ada 2 firman Allah. Pertama yaitu maghfirah wa jannah, ampunan Allah atas segala dosa-dosa dan syurganya Allah. Mari kita masuk dalam kelompok yang demikian. Pertama, Ramadan 10 hari pertama rahmat. Rahmat kecil, rahmat besar, rahmat sempurna. Ramadan yang kedua, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan Allah atas segala dosa-dosa kita. Dan yang ketiga yaitu itqun minan nar, kebebasan dari azab api neraka. Siapa yang mendapatkan ampunan Allah SWT? Nabi menyebutkan pertama, orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dasar keimanan, ketulusan, ikhlasan, istiqamah, dapatkan ampunan Allah. Yang kedua, orang tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir nanti, dengan dasar keimanan, keikhlasan, maka mereka akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang menghidupkan malam-malam, yaitu 10 malam terakhir, diharapkan Lailatul Qadar. Dengan dasar keimanan, keikhlasan, mereka akan dapat ampunan Allah Ta'ala. Yang keempat, orang bersedekah. Bapak Ibu, pengusaha yang sudah selesai tarawih atau yang tidak tarawih. Ada laki-laki yang tidak tarawih, berarti laki-laki sedang haid, sedang men. Maka siapa-siapa yang bersedekah pada orang berpuasa, pama untuk berbukanya, pun hanya korma saja. Terima kasih yang mengirimkan kami korma, alhamdulillah. Siapa yang bersedekah untuk orang berbuka, walaupun hanya sebiji korma, segelas air, maka Allah akan berikan dia pertama ampunan atas dosanya. 2, SK bebas dari azab neraka. Yang ketiga, dapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa yang berinya sedekah. Kalau diberi sedekah 10 orang, berarti dapat pahala 10 pahala puasa plus puasanya sendiri jadi 11. Itulah dia kelebihannya.
Yang siapa lagi yang dapat ampunan? Man khaffafa an mamluki. Siapa-siapa yang berikan keringanan kepada anak buahnya, pembantunya, pegawainya, karyawannya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan berikan dia ampunan dan kebebasan dari azab api neraka. Amin. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian tadi kita sebutkan tentang kelebihan orang yang tarawih. Mari kita istiqamah solat tarawih. Ada cerita bahawa musalla saya yang tarawih laki-laki hanya 3. Hanya kaum wanita yang banyak. Memang begitu. Nabi sudah meramalkan. Dan datang satu masa di mana kaum laki banyak yang malas ibadah, tak gairah ibadah, tidak bersemangat ibadah dan berjuang jihad fisabilillah. Tapi di balik itu banyak wanita-wanita istri yang tidak taat, tidak setia kepada suaminya. Yang ketiga, banyak anak-anak muda pergajul, nakal-nakal. Tak lihat saja berita-berita pada hari-hari ini, Masya Allah. Sepertinya bukan bulan puasa. Di mana-mana terjadi pencurian, perkosaan, pembunuhan, perampokan. Ya Allah. Kemudian berikutnya kejahatan-kejahatan lain di mana-mana ada. Kemudian belum lagi orang-orang yang sakit. Mestinya bulan Ramadan orang sehat-sehat semua, sabda Nabi. Sumu tasihu. Kalian puasa, kalian akan sehat, sabda Nabi. Yaitu bulan puasa banyak orang sakit. Apa dulu banyak berbukanya, banyak makan sahurnya. Hingga banyak orang sehat yang sakit. Hari Rabu yang lalu saya hadir di rumah sakit. Saya hitung berapa jumlah pasien yang datang hari itu saja. Tidak kurang dari 3.000 orang datang berobat rumah sakit umum Solong, Dr. Sujono Solong. 3.000 orang lebih. Ya Allah, belum lagi yang nanti di UGD, ruang gawat darurat. Bisa jadi 3.500 orang. Itulah kenyataan yang ada. Jadi mestinya orang semua pada sehat. Yang kedua, orang terhindar pada kejahatan dan sebagainya. Tapi justru kenyataannya lain dari yang lain. Aneh sekali. Mari kita melihat apa sabda Nabi. Di mana Nabi tanya oleh sahabat tentang kelebihan solat tarawih. Menurut riwayat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cerita Nabi tanya orang tentang kelebihan solat tarawih. Sudah saya sebutkan dari yang pertama, malam pertama. Kapan tarawih malam pertama, keluar dari dosa seperti bayi baru lahir. Amin. Sudah kita tarawih malam pertama. Hari yang kedua, malam kedua diampuni dosanya, dosa ibu bapaknya juga apabila ibu bapaknya orang beriman. Yang ketiga, yaitu diampuni Allah dosa-dosanya yang sudah. Di mana malaikat mengatakan, hai hamba Allah yang tarawih, telah diterima amalmu, diampuni dosa-dosamu sudah. Malam yang keempat, sama dengan orang yang pahala orang baca Quran, Taurat, Injil, Zabur, sampai khatam, tamat semuanya. Lihat Injil saja enggak pernah, Taurat apalagi Zabur apalagi ini. Tapi sama dengan pahala orang baca 4 kitab suci ini sampai tamat. Malam yang kelima sudah lewat, seperti orang yang solat Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Aqsa di Palestina. Yang berikutnya pada malam yang ke-6, mari malam, seperti orang tawaf di Baitul Ma'mur di langit, masjidnya para malaikat. Malam yang ke-7, seperti pahala orang menjumpai, ketemu Nabi Musa, menolong Nabi Musa melawan Fir'aun. Malam yang ke-8, malam ini, pahalanya seperti apa yang diberikan Allah pada Nabi Ibrahim AS. Ma'atallah Ibrahim. Malam ke-9, kaman abadallah ibadatan Nabi. Orang ibadah seperti ibadahnya Nabi. Tanggal 10, malam ke-10, Allah memberikan khairal dunia wal akhirah. Allah memberikan kebaikan dunia akhirat dan Allah akan berikan tambahan rezeki orang tarawih tanggal 10 bulan Ramadan. Tanggal 11, yakhruju minad dunya kam yaumi walada ummu. Keluar di dunia, artinya meninggal dunia nanti
seperti bayi baru lahir dari perut ibu tanpa dosa dan noda. Kemudian tanggal 12, wajahnya nanti di akhirat seperti bulan purnama. Saya sebut sampai tanggal 12 saja. Mudah-mudahan kita memperoleh pahala demikian tu para pendengar. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan. Pada bulan Ramadan ini, semua orang yang beriman dapat ampunan Allah. Kecuali 4 golongan, sabda Jibril pada kanjeng Nabi SAW. 4 golongan tidak dapat ampunan Allah. Ya, rugi dong. Sungguh rugi. Walaupun dia puasa, pun dia terawih. Tapi kalau ada yang 4 golongan ini tidak diterima pahalanya, tidak diampun dosa-dosanya. Manhum ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Sabda Nabi. Pertama, mudminul khamri, tukang teler, tukang mabuk, tukang narkoba. Ayo. Mereka-mereka yang suka teler, mabuk, minuman keras, narkoba, mereka tidak dapat ampunan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Termasuk nanti pada malam Al-Qadar 1000 bulan. Mereka tidak kebagian ampunannya Allah. Oh, betapa nyesalnya nanti di akhirat. Yang kedua, orang durhaka pada ibu dan bapa. Durhaka pada ibu dan bapaknya. Mereka tidak kebagian ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada bangga durhaka pada orang tua. Yang ketiga, qati'ur rahim. Dah dapat ampunan Allah bulan Ramadan. Orang yang masih mutus silaturahim. Yang keluarga, family, kerabat. Itu bulan Ramadan, bulan kasih sayang, syahrul rahmah, kasih sayang, syahrul muasa, saling tolong menolong, saling cinta mencintai. Karena itu jangan ada kita umat Islam tidak bersapa, tidak teguran. Dan yang keempat, dia dapat ampunan Allah walaupun malam Al-Qadar, orang musyahin. Siapa musyahin? Orang-orang saling dendam-mendendam, benci-benci walaupun tidak kelihatan. Tapi di hatinya dendam, benci, dengki, hasad, iri kepada sama umat Islam. Mereka tidak kebagian ampunan Allah dalam bulan Ramadan, lebih-lebih pada malam-malam Al-Qadar 1000 bulan. Oh, na'udzubillah. Jibril bersabda, ya Rasulullah, ya Muhammad, rakaatani fi lailatul qadri khairul laka wa li ummatika min darbis sayfi al-pasharin fi zamani Bani Israel. Ya Rasulullah, 2 rakaat solat sunat yang dikerjakan oleh umatmu pada malam Al-Qadar lebih baik bagimu dan bagi umatmu daripada berperang 1000 bulan bagi Bani Israel. Karena itu maka ada solat sunat diajarkan kita. Siapa yang solat sunat 2 rakaat, pada rakaat pertama dia baca Qul Huwallahu 7 kali, rakaat kedua juga demikian. Kemudian dia setelah salam istighfar 70 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 70 kali. Belum dia bangun dari solatnya. Dia ampuni dosanya, dosa ibu bapaknya. Dan Allah tanamkan pohon dalam syurga. Dan Allah buatkan dia istana dalam syurga. Dan tiada keluar dari dunia melainkan, artinya tiada meninggal dunia melainkan dia diperlihatkan dulu tempatnya nanti dalam syurga. Dia ada orang-orang sebelum meninggal dia sudah melihat tempat dalam syurga. Waktu sekarat diperlihatkan syurga sehingga mayatnya tersenyum. Kenapa? Melihat tempat di dalam syurga. Mudah-mudahan seperti itu Mbah Sumi. Mudah-mudahan begitu Bapak Haji M. Yasin. Dah selesai tarawih. Kian pula Bapak Hanafi Pengadangan. Bapak M. Syafi'i di Sakra sana. Demikian pula Pak Masri di Dasam Baru Sakra juga. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan sudah selesai tarawih mungkin. Kami tadi lebih cepat selesainya di Selong. Dan kami hanya punya jamaah perempuan saja. Pun banyak tapi hanya perempuan. Saya tidak tahu di mana laki-laki tarawih. Mudah-mudahan semuanya tarawih. Paling bagus ya tentunya di masjid, di musholla. Kalau di rumah paling 2 orang, 3 orang yang anaknya. Tentu sedikit dan pahalanya. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ilahi uridu qurbak. Tuhan, aku ingin jadi hamba-Mu yang paling dekat kepadamu. Kata Nabi Musa. Allah menjawab, orang dekat kepadaku adalah orang yang bangun di malam Al-Qadar. Tanggal 21 sampai tanggal 30. Bangun untuk ibadah, tentunya bangun untuk munajat. Ilahi uridu rahmatak. Tuhan, aku inginkan rahmat kasih sayang-Mu. Allah menjawab, hai Musa, rahmatku bagi orang yang menyayangi anak yatim orang miskin di malam-malam Al-Qadar. Ayo pada bersedekah kalau gitu. Ilahi uridul jawaz ala syirat. Ya Allah, aku ingin liwat siratal mustaqim dengan selamat, ya Allah. Nyebrang siratal mustaqim dengan selamat sampai pintu syurga. Allah menjawab, ya Musa, liman tasaddaqa lailatul qadri. Itu orang-orang bersedekah di malam Al-Qadar. Demikian Ibunda Ibu Dr. M. Syukri. Kemudian ilahi uridu an akuda tahda asjaril jannah wa akula min samariha. Ya Allah, aku ingin duduk di bawah pohon syurga, makan buah-buahan syurga. Asyik kali ini. Allah menjawab, ya Musa, yang duduk di bawah pohon syurga dan makan buah-buahnya adalah liman sabahallah, orang membaca tasbih, berzikir pada malam Al-Qadar. Lahi uridun najata minan nar. Ya Allah, aku ingin selamat dari azab api neraka. Allah menjawab, hai Musa, yang selamat dari api neraka liman istaghfara lailatul qadri. Untuk orang-orang istighfar pada malam Al-Qadar, baca istighfar. Terakhir, ilahi uridu ridhaka. Tuhan, aku menginginkan keredaanmu ya Allah, aku inginkan ridhamu ya Allah. Allah menjawab, ridhaku ya Musa untuk orang-orang yang solat sunat pada malam Al-Qadar walaupun hanya 2 rakaat. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, jawaban Allah atas pertanyaan Nabi Musa. Para pendengar, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jelaskan kembali bacaan berbuka puasa dan selesai berbuka. Demikian pula bacaan kita sebelum makan sahur dan setelah makan sahur. Nah, ini dia. Jangan hanya waktu berbuka aja berdoa. Ini sebelum buka dan sudah berbuka berdoa. Tapi waktu makan sahur, selesai makan sahur tidak berdoa. Salah, keliru. Tidak benar. Kedua-duanya kita berdoa. Pada waktu berbuka, sebelum berbuka kita baca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dibaca sebelum berbuka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu tambahannya untuk berbuka. Setelah selesai berbuka, sudah terasa kenyang, sudah puas minumnya, maka kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahaba dhama'u wa amtallatil uruq sabatal ajru insyaallah ya wasi'al maghfirah ighfirli. Wahai Tuhan yang maha luas ampunannya, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Okay? Kemudian kalau kita makan sahur, apa kita baca sebelum? Ya bacalah doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah selesai, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Begitu dia jadi lengkap. Sebelum berbuka, setelah berbuka, sebelum makan sahur, setelah makan sahur, ada semua doanya. Ujungnya apa? Berbukanya barokah, makan sahurnya barokah. Besok tidak kecapean, kelelahan berpuasa insya-Allah taala. Demikian kepada anda yang bertanya. Dari mana nih Ki? Baik. Kemudian banyak terjadi ayam perkosa anaknya sampai ada yang hamil.
Anak perkosa ibu kandungnya sampai melahirkan, apa hukumnya? Jelas dan jelas. Ini adalah dosa-dosa terbesar. Dari 7 dosa terbesar, satu di antaranya adalah berzina, apalagi dengan keluarga, dengan anak, dengan ibu, dengan istri tetangga. Itu adalah dosa yang luar biasa besarnya. Kenapa? Aneh sekali. Perkosa anak sendiri. Tadi kita lihat di TV One, saya tonton di realita. Ada seorang bapak perkosa anak yang baru umur 3 tahun. Anak kandung 3 tahun. Ada seorang bapak perkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Ini sudah kelansotan ini. Seperti binatang saja. Binatang saja tidak tega memperkosa anaknya masih kecil. Ini manusia berbuat demikian. Seorang kakek-kakek, nenek-nenek umur 72 tahun dan 70 tahun berkosa anak di bawah umur juga. Ya Allah, kenapa begini sekarang? Akhlak yang sangat rusak sekali. Gimana dakwah kita umat Islam? Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dakwah kita kenapa begini? Pondok pesantren ada di mana-mana, pengajian bergelanyat di mana-mana, tapi kejahatan, akhlak rusak di mana-mana. Luar biasa, ngeri kita. Justru dalam bulan Ramadan terjadi banyak kejahatan terjadi. Kejahatan yang paling mengerikan, termasuk yang ditanya Anda. Ayam perkosa anak kandung, ayah tiri perkosa anak tirinya. Kemudian anak perkosa atau berhubungan dengan ibunya. Dan pernah terjadi dan sudah masuk penjara Selong. Saya tahu, nah saya sudah 45 tahun masuk penjara. Ada yang demikian. Dan beberapa orang di antara mereka masuk penjara, meninggal dunia di penjara. Kenapa? Pikiran tidak tenang, pikiran galau. Gimana tidak 15 tahun di penjara. Apalagi yang menjual narkoba, bisnis narkoba, pemakai narkoba bisa 20 tahun, 25 tahun. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu yang terjadi. Apalagi yang pernah membunuh orang atau membunuh anak. Pati hidupnya tidak tenang, galau. Bisa jadi dia gila pikirannya, karena telah membunuh. Merasa dikejar-kejar oleh dosa membunuh orang. Wa na'udzubillah. Inilah ciri-ciri akhir zaman sabda Nabi. Tanda-tanda dekat kiamat, banyaknya terjadi pembunuhan. Dan banyaknya terjadi perkosaan. Ini yang terjadi. Baik. Jadi dosanya sangat besar kalau sampai ayah perkosa anak, anak perkosa ibu kandung sendiri. Betapa besar dosanya. Pertanyaan berikutnya. Mari kita lihat. Bolehkah orang non-Islam memasuki masjid kita? Kenapa? Diundang pada peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau Nuzul Quran, teman-teman lain agama, para pendengar. Tentunya semua itu masuk ibadah dalam agama kita. Maka dari itu, di dalam hal ibadah, kita tidak mengajak teman lain agama ikut serta. Lain kalau di luar masjid, ada kegiatan-kegiatan silaturahim. Tapi kalau dalam masjid, kiranya tidak boleh kita mengajak teman. Dia juga tidak enak perasaannya diajak masuk masjid. Karena yang dilakukan masalah berdoa dan sebagainya. Baca Quran, baca salawat. Uraian tentang maulid Nabi, Nuzul Quran, Isra Mi'raj, Hijrah dan sebagainya. Mungkin mereka tidak enak perasaan. Kiranya kalau diadakan di masjid, kiranya tidak kita mengundang saudara kita yang non-Islam. Apa doa yang kita baca supaya tertolak pada seher? Para pendengar, mau tertolak pada seher, ayat kursi dibaca. Siapa yang selalu terganggu oleh seher maupun jin, maka baca ayat kursi di rumahnya. Atau keluar rumah baca ayat kursi, masuk rumah baca ayat kursi, di dalam rumah baca ayat kursi. Ada juga umpama yaitu membaca
Al-Quran, akhir surah Al-Kahfi, dan juga awal surah Kahfi. Dibaca itu hindari daripada yaitu sihir dan fitnah Dajjal, sabda Nabi. Itu juga yaitu akhir surah Al-Hasyr, juga surah Ad-Dukhan, surah As-Sajdah. Sangat perlu sekali dibaca karena Al-Quran menurut niat orang baca. Iqra'ul Quran ma syi'ta lima syi'ta. Baca Quran mana mau anda dengan tujuan apa saja. Pada bulan Ramadan, jangan ada kita yang tidak baca Quran tiap hari. Bila perlu sampai yaitu 1 juz 1 hari. Masa kalah oleh teman-teman di penjara. Teman di penjara, 1 hari mereka bisa baca Quran 5 juz 1 orang. 5 juz. Ada yang 1 juz, tapi ada yang sampai 5 juz. Kemarin saya dicerita oleh mereka bahwa kami di sini baca Al-Quran sampai 5 juz sehari. Yang bebas di luar, tidak ada kendala halangan, yaitu 1 juz saja. Banyak yang tidak sempat baca Quran 1 juz 1 hari dalam bulan Ramadan. Mari kita ikuti Nabi. Nabi kita bulan Ramadan baca Quran 2 juz dalam bimbingan malaikat Jibril alaihissalam. Itu dia, okay? Baik. Kemudian ada orang beristeri 2, hanya 1 tempatnya lengket, suka, dan dia berlaku tidak adil. Itu yang tidak boleh. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah. Kamu itulah paling baik, paling tinggi derajat takwa seorang. Berlaku adil pada anak, berlaku adil pada isteri, berlaku adil pada rakyat. Semuanya harus adil. Nabi bersabda, yakum wal zulma. Inna zulma zulmatun yawmal qiyamah. Jauhkan diri pada zalim, aniaya dan adil. Karena akan babkan orang tak adil itu besok buta matanya di hari kiamat. Kemudian, yakum wasyuha. Jauhkan diri pada pelit, bakhil. Bainahu alaka mangkana qablakum. Pelit itu menyebabkan hancurnya, rusaknya manusia terdahulu. Karena mereka pelit-pelit, kerajaan-kerajaan hancur. Dihancurkan oleh rakyat. Kenapa? Rajanya pelit-pelit. Karena itu jangan bersifat pelit. Orang pemurah tempatnya syurga, orang pelit tempatnya di neraka. Pintu syurga ada tulisan. Besok mudah-mudahan pengikutian kami masuk syurga, mungkin tulisan masih ada. Anti muharramatun. Hai syurga, kamu haram dimasuki oleh pertama nomor 1 orang pelit-pelit. Makasih yang mengirimkan tiang pulsa kemarin. Ibu M. Syafi'i atau Ibu Sumi kirimkan kita pulsa. Terima kasih, alhamdulillah. Okay. Nanti akhir-akhir Ramadan kita nyantuin inisiatif bagi syukur kita bisa selesai Ramadan kita. Dan mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah panjangkan umur, bisa ketemu lagi Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Berarti bertambah umur kita. Moga-moga. Okay. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berlaku adil. I'dilu ala awladikum. Laku adil kamu pada anak-anakmu. Laku adil kalian pada istri-istrimu. Siapa yang tidak adil pada istrinya, besok bengkok tubuhnya. Ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Tidak lempang jalannya. Tidak tegak jalannya. Dia bengkok kanan, kiri atau muka belakang. Kan tidak enak kelihatannya. Baik. Bagaimana hukumnya kalau tidur tidak pakai baju? Tidak pakai selimut. Hanya pakai celana panjang. Apa dibolehkan? Para pendengar boleh aja. Yang penting tutup aurat. Pakai celana panjang kan tutup aurat. Dari atas pusat sampai bawah lutut tertutup. Silakan. Kalau tidak takut digigit oleh nyamuk berangkat. Tapi tentu paling bagus tertutup juga bagian badan kita di samping bagian bawahnya. Ini segi boleh saja. Kemudian kami tadi diskusi dengan dokter spesialis jantung.
doktor spesialis jantung kita dari Sakra. Bapa lalu titik doktor spesialis jantung dan pembuluh darah, SP. Nggih, JP, jantung dan pembuluh darah. Beliau mengatakan, kalau kita tidur, mana yang paling baik? Menurut Nabi, paling baik adalah miring kanan. Yang kanan dari bawah, yang kiri dari atas. Seperti halnya orang meninggal dunia, gitu juga kita tidur. Latihan cara mati gitu kan. Dan kubur kan kita miring ke kanan. Oh iya betul kan ya. Jantung itu tempatnya sebelah kiri kata beliau. Jadi menurut hadis Nabi, pas kalau kita tidur miring kanan. Pak, jangan tertekan jantung kita. Betul. Kalau Pak Ustadz tidurnya kadang-kala miring kanan, tapi kadang-kala juga miring kiri begitu ya. Segi boleh aja. Baik. Terus, apa hukum mencaci maki anak orang? Tapi anak orang itu membunyikan mercon, petasan. Tidak pada waktunya. Sampai orang kaget. Orang sedang sholat tarawih, bunyikan mercon. Orang sedang sholat subuh, bunyikan yaitu petasan. Gimana hukumnya kita caci maki? Tak boleh caci maki. Tak baik caci maki. Tak berhasil. Tak sukses. Dia bukannya berhenti. Justru dia bisa jadi nanti ketatalan, kelansotan, kebangutan. Lebih baik nasihati baik-baik saja. Itu diberitahu ayahnya. Siapa punya anak, tolong diberitahu ayahnya, Pak. Tolong anaknya jangan dibunyikan mercon di depan kita sedang solat, dekat tempat kita solat, musola atau masjid, atau kita sedang istirahat tidur gitu. Sekarang soalnya demikian. Banyak sekali kita lihat kenakalan anak remaja. Istilah orang kera masuk kota, kera masuk desa. Apa maknanya? Kenakalan remaja sudah masuk desa, masuk kota, masuk dusun. Kera masuk dusun. Kenakalan remaja sudah masuk dusun-dusun. Banyak anak-anak muda yang nakal-nakal. Nauzubillah. Jangan didoa jelek. Jangan caci maki. Tidak berhasil. Terus makin ketatalan. Mana lebih tinggi derajat ilmu dan akhlak? Para pendengar. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa adhafahum bi'ahlihi. Paling sempurna iman seorang adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya dan paling kasih sayang, lemah lembut kepada keluarganya. Aksaru ma yukhil jannah taqwallah husnul khuluq. Paling banyak babkan orang masuk surga dengan takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang baik. Jadi kedua-duanya tidak boleh pisah. Takwa, taat pada Allah harus dasar ilmu pengetahuan. Tidak ada orang takwa tidak berilmu, tidak ada. Takwa harus dasar ilmu. Kemudian orang yang takwa buahnya adalah berakhlakul karimah. Kalau ada orang akhlaknya baik, pasti ibadahnya juga baik. Tapi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, jahat, maka pasti ibadahnya juga tidak beres. Takwanya tidak sempurna. Itu dia. Jadi antara akhlak dan takwa, ibadah harus sejalan. Orang itu rajin ibadah, mesti baik akhlaknya. Orang baik akhlaknya, pasti taat ibadahnya. Dan juga berilmu tahuan. Betul, salah satu di antara, yaitu tanda kiamat sabda Nabi adalah, yaitu banyak ilmuwan yang pendusta. Ahli-ahli ilmu tahuan yang suka berbohong, nipu daya. Kan terjadi demikian. Tanda kiamat sudah dekat. Sabda Nabi dalam hadisnya. Baik. Justru ada orang yang ilmunya cukup, akhlaknya jelek, jahat. Baliknya, ada orang yang akhlaknya baik, tapi ilmunya kecil, sedikit. Akhlak harus dasar ilmu. Ilmu membuahkan akhlak yang baik. Baik, nih. Apakah tanda ilmu yang barokah?
Tanda ilmu barokah apabila ilmu itu diamalkan dan menimbulkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu tanda barokah ilmunya. Ilmunya tinggi, S1, S2, S3, tetapi koruptor, masuk penjara. Masya Allah, apa yang kita tonton kalian? Kita bisa nyadat, bisa istighfar berkali-kali. Kenapa? Kepala rutan KPK termasuk sekarang yang ditangkap dan dia termasuk yang ikut korupsi. 15 orang pegawai KPK di rutan KPK Jakarta tertangkap karena mereka yaitu termasuk dalam kelompok orang korupsi. Ya Allah, luar biasa, betul-betul menghebohkan. Nauzubillah min dzalika. Apa hukumnya orang bertetangga dengan masjid musholla tapi tidak mau berjamaah di masjid atau musholla walaupun hanya satu kali saja? Ya Allah, gimana ya? Orang tidak berjamaah dekat masjid, dekat musholla. Nabi bersabda, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada artinya, tidak diterima sholat orang tetangga masjid, sholat, kecuali dia sholat di masjid musholla itu. Lebih keras dari itu manik Nabi. Man sami'al munadiya yunadi lis-sholat falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun lam tuqbal minhu as-sholatu allati shalla fi baiti. Siapa dengar azan dan iqamat dan tidak ada uzur, halangan, entah sakit dan sebagainya, dia bisa datang ke masjid musholla untuk berjamaah tapi tidak mau juga datang berjamaah, maka tidak diterima, lam tuqbal, dan imak sama sekali solat di rumahnya. Ayo, lebih keras dari itu sabda Jibril pada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, tarikul jamaah min ummatika la yajidu rihal jannah in kana amaluhum aktsara min amali ahli al-adi. Tarikul sholat, tarikul jamaah mal'unun fid dunia wal akhirah. Sabda mereka Jibril pada Nabi, ya Rasulullah, umatmu yang tidak pernah mau berjamaah dan tidak ada uzur halangan tidak akan mencium bau syurga, apalagi masuk syurga. Orang yang meninggalkan sholat jamaah dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Ya Rasulullah, sabda Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari para pendengar, kita ringankan langkah pergi berjamaah. Ingat, berjamaah dalam bulan Ramadan 1 rakaat dibalas Allah dengan yaitu kota di dalam syurga. Pergi ngaji bulan Ramadan 1 langkah 1 tahun ibadah bersama Nabi bawah yaitu naungan aras Allah di padang mahsyar. Siapa berbuat baik, berbuat bakti pada orang tuanya bulan Ramadan, maka Allah mandangnya dengan penuh kasih dan sayangnya. Dan bersamaku orang itu nanti dalam syurga. Orang berbuat baik, berbakti pada orang tua bulan Ramadan. Taat, bakti, hormat pada orang tua. Tanjak orang tua. Maka bersamaku nanti dalam syurga. Orang berbuat demikian. Qala Nabi. Mohon bertanya, umur berapa laki-laki paling matang untuk nikah? Matang nikah itu dari berapa hal dilihat. Pertama dari segi umur. Yang kedua dari kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan ilmu, kesehatan yaitu ekonomi. Itu juga dilihat semuanya. Jangan hanya umurnya atau fisiknya. Tidak dilihat dari segi ibadahnya, agamanya. Demikian pula ekonominya. Nabi bersabda, dinikahi seorang itu karena 4. Pertama karena kayanya, 2 karena keturunannya, 3 karena yaitu kecantikannya, kegagahannya. Yang keempat karena agamanya dan ilmunya. Baru itu matang. Kalau kita ambil contoh dari Nabi, maka untuk laki-laki paling pas adalah 25 tahun. Nabi kawin umur 25 tahun dengan Siti Khadijah. Kalau saya dulu 23 tahun dinikahkan oleh Maulana Syekh Al-Maghfurlah. Tapi saya sudah jadi guru negeri, sudah 4 tahun. 4 tahun jadi guru negeri. Dan sudah selesai ma'had waktu itu.
Tapi untuk zaman now, kiranya 25 tahun sudah pas matang. Untuk kaum perempuan, mungkin 22, 23, 24 sudah matang. Jangan kelewatan. Untuk kaum wanita. Kaum lelaki bolehlah. 25, 28. Tunggu matang dan punya sumber ekonomi yang mapan. Gitu dia. Dan tidak jadi beban orang tua telah kahwin. Baik anda semuanya. Apa laksanakan saat imam turun? Iman turun atau iman berkurang? Ya Allah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ibadah, amal soleh. Berkurang karena dosa dan maksiat. Supaya jangan sampai iman kita berkurang. Yang kita lakukan adalah pertama, kita rajin ngaji, dengarkan dakwah pengajian dari para ahlinya. Yang kedua, perintah-perintah Allah dikerjakan, diamalkan menurut kemampuan. Yang ketiga, larangan-larangan dari Allah dan Rasul harus dihindarkan sama sekali. Dan yang keempat, pemantap iman kita, yaitu apabila kita rajin berzikir, berdoa, baca Quran dan seterusnya, baca salawat. Itu dia. Mantap iman dilihat dari 5. Pertama, rajin solat. Yang kedua, bakti pada orang tua. 3, bakti pada guru. Berbuat baik kepada keluarga. Dan berbuat baik pada masyarakat. 5 macam kemantapan iman. Demikian disebutkan. Tanda iman mantap ada 5. Rajin solatnya. Bakti pada orang tuanya. Kemudian baik sama keluarganya, baik kepada masyarakatnya. Itu tanda kemantapan daripada keimanan seseorang, bermanfaat bagi warga masyarakat. Dan juga jangan lupa pemimpin kita, taati pada pemimpin agama, pemimpin negara. InsyaAllah kita punya iman akan makin mantap. Rajin-rajin baca istighfar, baca Quran, iman kita akan semakin bertambah. Moga-moga amin. Apa kita baca waktu kita solat taubat di sujud terakhir? Mari kita lihat apa yang diajarkan Nabi dalam sujud. Nabi menganjurkan, bacalah dalam sujudmu terakhir, Allahumma qina bi halalikan haramik waghnina bi fadlika amman suwak. Yang kedua, Rabbi inni zalamtu nafsi waghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kan mohon ampun itu. Atau tubtu ila Allah taubatan nasuha. Rabbi inni zalamtu nafsi waghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Anda baca waktu sujud terakhir solat sunat taubat. Lakukan solat sunat taubat 2 rakaat di bulan Ramadan. Kenapa? Tiap malam sabda Nabi dari sisi Allah berfirman bulan Ramadan. Apa firmannya? Hal min taibin, apakah ada di antara kalian bertobat? Ku terima tobat kalian. Hal min mustaghfirin, ada minta ampun, ku ampuni dosanya. Hal min sailin, ba'ti husil su'lahu. Apakah ada yang minta suatu berdoa, ku kabulkan permintaannya, doanya. Tiap malam bulan Ramadan ini Allah berfirman. Karena itu mari kita banyak bertobat. Syahrul Taubah, nama bulan Ramadan juga. Bulan bertobat. Maka dalam sujud terakhir tadi anjurkan. Solat taubat bila perlu secara khusus 2 rakaat. Solat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah Fatihah kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat
jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Rakaat pertama itu dibaca ayatnya, rakaat kedua juga itu dibaca. Setelah kita salam, jangan lupa membaca istighfar 70 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah itu, ilahi abdukal asi ataka muqiram bidhunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidhaka ahlun wa in tatarud faman yarham faman narju siwaka. Anda sudah selesai melaksanakan solat sunat taubat, diulangi lagi sehingga jadi 3 kali. InsyaAllah mantap solat sunat taubat kita. Mudah-mudahan langsung diterima Allah, taubat nazwa, dia ampun dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Apa yang kita lakukan supaya tidak cepat ngantuk di dalam kita belajar atau di dalam kita ibadah? Yang banyak tidur, apa? Jangan banyak makan. La tumayyitil qulub kasari ta'am. Jangan kamu matikan hati dengan banyak makan. Banyak makan sebabkan kita bodoh dan juga banyak ngantuk, banyak tidur. Kurangi makan. Boleh makan sebelum solat, tapi jangan banyak-banyak. Supaya nanti jangan ngantuk dalam solat, jangan ngantuk dalam belajar ilmu. Itu dia antara lain. Okay? Orang yang banyak makan, seperti tanaman terlalu banyak rabuk, bukannya subur makmur, tanamannya itu mati karena terlalu banyak rabuknya. Masya Allah. Okay? Gimana cara menumbuhkan rasa zuhud dalam hati dan hilangkan rasa sombong? Para pendengar, zuhud artinya hidup sederhana. Jauhkan yang haram, jauhkan syubhat, kurangi yang halal. Terus selalu tekun rajin ibadah pada Allah. Dan merasa diri selalu diawasi Allah, dilihat Allah, perhatikan Allah, didikte Allah. Itu dia. Maka kalau demikian halnya, insya-Allah kita jadi orang zuhud dalam hati dan hidup kita tidak sertai rasa sombong, takabur. Nabi SAW bersabda, abgadu, paling dibenci, abgadu ummati yaumal qiyamah, umatku yang paling dibenci Allah besok hari kiamat, abgadu khaliqatillah ilahi yaumal qiyamah, paling dibenci Allah besok hari kiamat manusia, umatku ada 8 golongan. Pertama, al-khayyalun, as-saqarun, orang-orang banyak bohong, paling benci Allah nomor 1 besok hari kiamat. Al-khayyalun, kedua orang-orang sombong, angkuh, congkak, takabur. Yang ketiga, alladzina yaknizuna al-baghdha li ikhwanihim, orang yang merasa kebencian, permusuhan di hatinya pada umat Islam lainnya. Yang keempat, yaitu orang-orang idza du'u ila Allah kanu bi ta'a, apabila diajak kepada jalan Allah, diajak ibadah, ngaji dan sebagainya, mereka berat sekali, abot sekali, malas sekali. Tapi kalau diajak pada yang dosa-dosa maksiat, gampang sekali. Diajak pada yang negatif, yang jelek. Yang kelima, orang paling dibenci Allah adalah itu orang-orang farikuna bainal ahibbah, orang yang memecah belah di antara umat masyarakat. Masyauna bin namimah, kesana kemari memfitnah orang, mengadu domba orang, fitnah orang, jelekkan orang. Kemudian berikutnya, orang bersumpah dengan nama Allah untuk menghalalkan yang bukan miliknya. Demi Allah saya yang punya, demi Allah saya tidak pernah berhutang, padahal sudah berhutang. Kemudian termasuk manusia yang paling dibenci Allah adalah al-baguna lil bara'il aibah, orang yang melontarkan tuduhan-tuduhan kotor, keji pada orang baik-baik, tidak pernah dia lihat, tidak pernah saksikan, tidak pernah ada pengakuan. Dia mengatakan si A, si B, demikian. Orang seperti ini dosanya paling besar, paling dibenci Allah nomor 8. Oh, na'udzubillah min dzalika. Sebaliknya ada 8 golongan manusia yang paling dicintai Allah. Bahkan Allah mengatakan wajib aku cinta, pasti aku cinta pada 8 golongan.
Mudah-mudahan bulan Ramadan kita masuk dalam golongan orang-orang dicintai Allah, disayangi Allah, pati dan wajib disayang Allah. Firman Allah dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, wajib cintaku kepada siapa? Limtahabina fiyya, orang-orang yang cinta mencintai satu sama lain. Wajabat mahabbati limtawasilina fiyya, wajib kasihku pada mereka selalu menjaga hubungan silaturahim. Kemudian wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajib kasihku pada mereka yang saling menziarahi, saling menjenguk, saling datangin, saling napi ayoin. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib kasihku pada orang duduk bersama dalam kebaikan, duduk bersama di masjid, musalla, di pengajian, duduk bersama umpama makan berbuka. Kemudian berikutnya wajib kasih sangku pada mereka yang mutanasihi nafiyah, saling menasihati, saling berpesan nasihati. Wajabat mahabbati lil mutanasiri nafiyah, wajib kasih sangku pada mereka saling tolong menolong, apalagi bulan Ramadan. Wajabat mahabbati lil mutabadzili nafiyah, wajib kasih sangku pada mereka berkorban bersama, pama bikin masjid, berarti di ngitang montong tangi dan bangun masjid, biayanya diperkirakan 10 miliar, baru 3 miliar. Jadi baru 40%. Jadi masjidnya begitu besar. InsyaAllah mudah-mudahan masyarakatnya selalu akor, damai, bersatu pada pekayunan, pada angan. InsyaAllah cepat selesainya Mami Agung di sana. Salah seorang panitia. Kemudian wajib kasih sayangku kepada mereka-mereka yang yaitu shadiqina fiyah, saling percaya mempercayai. Nah itu jangan ada yang bohong, jangan ada yang khianat, jangan ada tipu daya. Kalau dipercaya, kalau diberi amanat, harus kita bersifat amanah, tidak khianat. Demikian. Moga-moga. Amin, amin. Allahumma amin. Para pendengar, berapa hari yang lalu kami diskusi dengan Thalibat Ma'had tingkat 4. Berarti mereka sedang semester 8. Tentang hadis Nabi SAW mengatakan, qala Nabi SAW, ilahi la yatibul lailu illa bimudajatika, wa la yatibun nahar illa bi ta'atika, wa la tatibud dunya illa bi dzikrika, la tatibul akhirah illa bi afwika, wa la tatibul jannah illa bi ru'yatika ya Allah. Apa makna daripada hadis Nabi yang kalau kita renungkan, Masya Allah. Artinya, ya Tuhanku ilahi, Tuhanku, tiada indah malam hari bagiku kecuali malam ini, malam hari kami manfaatkan untuk bermunajat padamu ya Allah, berbisik, berbicara dengan Engkau ya Allah melalui zikir, doa, solat sunat, baca Quran dan sebagainya. Ilahi la yatibun nahar illa bi ta'atika, Tuhan, Tuhanku, tiada indah siang hari bagiku kecuali siang hari aku menjalankan ketaatan, kebaktian padamu ya Allah. Paman kita ibadah, solat, cari rezeki, nuntut ilmu, ngajar ilmu dan sebagainya. Ilahi la tatibud dunya illa bidzikrika, Tuhan, tiada indah bagiku dunia kecuali di atas dunia kami banyak-banyak berzikir padamu ya Allah. Ilahi la tatibul akhirah illa bi afwika illa bi maghfiratika, Tuhan, tiada indah akhirat bagi kami kecuali nanti di akhirat kami dapatkan ampunanmu ya Allah, maafmu ya Allah. Yang terakhir kelima, ilahi la tatibul jannah illa bi ru'yatika, Tuhan, tiada indah surga bagi kami kecuali nanti surga kami dapat memandang zatmu yang mulia ya Allah, zatmu yang maha mulia ya Allah, baru nikmat surga bagi kami. Alangkah indahnya jeritan hati Kanjeng Nabi diajarkan pada kita umatnya. Mari coba kita amalkan. Tidak hanya menghafal hadisnya, tapi mengamalkannya. Dalam masa hidup kita dunia, maka kita manfaatkan malam untuk munajat pada Allah, siangnya untuk taat, kemudian dunia untuk berzikir, akhirat untuk dapat ampunan Allah, dan nanti dalam surga kita dapat memandang zat Allah.
Kita bisa memandang zat Allah, sabda Nabi, seperti kalian memandang bulan purnama. Seperti itulah kalian dapat memandang zat Allah. Gimana ya? Jangan dipikir jauh-jauh. Nanti jegol kita. Okay? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bila orang banyak berbuat jasa kebaikan, mereka akan dapat syurga al-husna, dan mereka dapat bonus di sana, dapat memandang zat Allah Ta'ala. Tidak semua orang berikan kesempatan untuk memandang Allah, walaupun orang itu masuk syurga sekalipun. Baik, mudah-mudahan kita jadi orang zuhud. Karena orang zuhud lah orang yang akan dicintai Allah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan supaya cintai Allah? Dullani ala malin habbani Allah, habbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan supaya saya cintai Allah dan supaya cintai oleh manusia. Maka Nabi jawab, "Izhad fi dunia, hibbuka Allah." Kalau kamu hidup zuhud di dunia, yang haram jauh, yang syubhat jauh, yang halal sekecet. Dan kamu takwa kepada Allah, kamu akan cintai Allah. Dan yang kedua, apa? Cintai manusia. Zuhudlah dari apa yang memiliki manusia. Jangan apa yang memiliki orang semua kita inginkan. Ujungnya, saya jadi nanti kita tipu daya orang dan sebagainya. Ya Allah. Alhamdulillah. Hidup zuhud di dunia. Derhana hidup dunia. Selamat kita di akhirat. Demikian jawabannya. Apakah berkhalwat di masjid, musalla sama dengan munajat? Para dengan khalwat artinya sendirian, menyendiri dalam ibadah, dalam zikir, doa, solat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Munajat artinya berbisik sama Tuhan, berbisik umpama dalam doa, dalam zikir. Jadi sama, munajat sama dengan yaitu berkhalwat, khalwat sendirian. Di dalam kita berkhalwat, kita berzikir, berdoa kepada Allah sampai kita nangis. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang yang berzikir sendirian, tempat yang sepi, di masjid sendirian, di musholla atau di rumah. Berzikir, berdoa kepada Allah sampai nangis. Orang itu besok dapat naungan Allah di padang mahsyar yang sangat panas. Mari kita laksanakan. Apa hukum kita puasa? Ada air masuk ke telinga kita, tidak sengaja. Kita keluarkan dengan cara kita miringkan telinga, kepala, supaya keluar air yang masuk di telinga kita. Boleh, tidak disengaja. Tidak sengaja kita ambil air, tumpahkan ke telinga kita. Okay? Waktu sedang wudhu, sedang mandi, tahu-tahunya masuk dengan tidak sengaja. Kita miringkan supaya keluar air itu, miringkan supaya keluar airnya, tentu tidak apa-apa, tidak batalkan puasa kita. Iya, ada yang sudah batal puasanya, mahat, lil banin, lil banat, masa ada. Kita doakan teman-temannya yang pergi safari Ramadan ke Batam, ke Nusa Tenggara Timur, ke Sulawesi dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka terima dan mereka didengar di sana dan dapatkan sambutan dari masyarakat. Baik sambutan ekonominya juga, makan minumnya, berbuka sahurnya. Mudah-mudahan, amin. Kemudian, apa hukum kawin secara paksaan? Apa ada orang kawin dengan cara paksaan? Zaman Nabi dulu, ada seorang gadis datang pada Nabi sambil nangis-nangis. Kenapa nangis, nak? Saya dipaksa ayah saya kawin dengan seorang yang saya tidak cintai. Paksa saya untuk kawin dengan laki-laki itu. Dipanggil ayahnya. "Hei ayah, kamu yang kawin itu anakmu, anak saya. Kenapa kau suruh dia kawin, paksa kawin dengan laki-laki? Saya ingin lihat dia bahagia." Bukan kamu yang kawin, anakmu yang kawin. Belum tentu bahagia. Tidak jadi, tidak boleh dipaksa. Hanya tidak jadi dipaksa anak perempuan itu untuk kawin dengan siapa yang dikehendaki ayahnya. Kalau gadis diminta kawin, kalau dia diam itu tidak ada yang mau. Tapi kalau janda, maka harus dia ucapkan, "Saya minta dikawinkan dengan si A ayahanda." Itu bedanya. Jadi kalau gadis,
ndak mau dia. Mengatakan, ayah kawinkan saya. Ayahnya tanya, mau aku kawinkan kamu dengan si A? Diam dia. Itu tanda. Bahkan zaman sekarang kadang-kadang disuruh mengucapkan mau gitu ya. Milih. Dan diam saja sudah mendengarkan. Kecuali dia nangis, teriak, ngamuk, ya jelas tidak mau. Tapi kalau janda harus diandiri mengatakan, saya mau dikawinkan ayah dengan si A, kawinkan saya dengan si B, pama, baru boleh. Okay? Jangan ada paksaan lagi. Zaman sekarang tidak zamannya memaksa. Okay? Apalagi mencuri tanpa ridha si perempuan, dicuri, dilarikan, dipopong. Saya pernah melihat di depan rumah saya Lombok Tengah. Ada orang melarikan gadis jalan tengah sawah saya. Ini, jangan dilihat oleh keluarganya. Cara demikian tidak pas. Dah belum akad nikah, dua dosa. Ada orang selalu pakai jilbab, tapi suka gosip orang, suka gibah orang, suka ngumpat orang. Gimana demikian tu? Tidak ada gunanya kalau gitu. Tak sesuai pakai jilbab, tutup aurat, tapi mulutnya tidak ditutup, mulutnya tidak dijaga. Dan Nabi mengatakan, kamu mau selamat, bahagia, 3 amalkan. Pertama, pegang lidahmu erat-erat, jangan sembarang ngomong. Yang kedua, yaitu hendaklah kamu betah di rumahmu. Yang ketiga, wabki ala khati'atika, hendaklah kamu menyesal sampai nangis bila perlu atas dosa-dosa yang pernah kau perbuat, niscaya kamu akan selamat. Itu namanya an-najat, keselamatan. Tapi selamat yang paling baik sabda Nabi, sa'adah kullu sa'adah tulul umur fi ta'atillah. Bahagia paling bahagia orang yang umurnya panjang tapi semakin taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang makin tua, makin tidak taat, makin malas ibadah, bahkan semakin senang berbuat dosa dan kemaksiatan. Oh, na'udzubillahi min zalika. Itu dia para pendengar zaman sekarang. Baik. Apa tujuan dan maksud pada akikah dan hukumnya? Para pendengar, akikah itu hukumnya sunat. Sangat dianjurkan Nabi. Dicukur rambut anak baru lahir umur 7 hari, sabda Nabi. Diberi nama yang baik-baik, yang indah-indah. Dan juga disembelihkan akikah seekor kambing. Sembelih, lah itu dimasak dagingnya, disedekahkan yang sudah masak. Bukan masih mentah, sudah masak. Entah diantarkan ke rumah tetangga, daging masaknya, atau diundang orang makan bersama. Sambil umumkan nama anak yang baru lahir, sambil dicukur rambutnya. Cukur rambutnya. Itu dia anjurannya. Jadi siapa yang mengakikah anaknya, kalau bisa anak laki 2 ekor kambing, dan perempuan 1, maka besok anak itu akan memberi syafaat kepada ibu bapaknya. Menolong, membela orang tuanya besok hari kemudian. Amin. Allahumma amin. Kemudian, gimana caranya kita menghindar laknat Allah? Karena di sekitar kita ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, ada tidak sembahyang dan sebagainya. Para pendengar, Nabi mengatakan, apabila di sekitar anda ada orang tidak sembahyang, maka 70 orang di sekitar orang tidak sembahyang itu kena laknat Allah Ta'ala. Ikut kena imbas dosa, azab dari Allah. Kenapa? Mereka diam, tak mau mencegah orang tak sembahyang. Harus nasihatin, harus peringatin, harus bila perlu diancam supaya dia mau sembahyang. Kalau dia ngaku orang Islam. Kecuali kalau tidak Islam, tanya dia, kamu Islam apa? Kalau kamu tidak Islam, kami tidak akan suruh. Tapi kalau kamu ngaku Islam, kamu wajib sembahyang. Kalau tidak, kami yang rajin sholat ikut kena imbasnya. Sabda Nabi,
Firman Allah, muru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar qabla an tas'aluni fala ujib lakum. Hendaklah kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kalian tidak, maka kalian berdoa tidak akan kukabul. Kalian minta ampun, tidak akan kuberi ampunan. Kalian minta rezeki, aku tidak akan kasih rezeki. Kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu wajib kiranya ada pengajian di tiap-tiap RT, RW atau desa. Kita dari NWDI punya program. Setiap desa harus ada pengajian. Sudah banyak kita punya tuang guru sekarang. Tuang guru muda-muda banyak. Udah doktor, udah MA, MPDI, Masyaikh Mahat banyak itu bergelanyat. Okay? Bahkan satu di antara insya-Allah jadi anggota DPRD Provinsi, Bapak Tuan Guru Dr. Muhammad Solah Soekarnawadi MA. Okay? Bija pada adik kelas Duli Mahat. Almarhum Bapak Tuan Guru okay? Karnawadi. Husnul Duat. Beliau dulu adik kelas saya, jarak 5 atau 6 tahun dengan saya. Dia tamatan ke-6, itu ke-5, saya tamatan pertama. Dia punya bija 2 orang. Laki-laki, kedua-duanya doktor MA. Boleh dimanfaatkan beliau, canggih. Supaya selalu ada pengajian di mana-mana. Mari kita tingkatkan dakwah sekarang ini. Kita melihat sekarang kemerosotan akhlak. Sudah merajalela di mana-mana, tiap desa, tiap kampung. Tidak hanya di kota-kota. Ya Allah, sungguh mengerikan. Karena itu, sila pelunggut yang sami pada tuan guru, ahli agama, pada aktif dakwah, insya-Allah imbalan tu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ama as'alukum ali ajra. Tidak aku minta upah dari kalian. In ajra illa 'ala Allah. Balasan bagiku adalah dari Allah, imbalan dari Allah, honor dari Allah, honor dari Allah. Itu dia, pokoknya yaitu manik Allah mengatakan siapa-siapa berbuat kebaikan pasti akan dapat balasan dari Allah Taala. Itu dia, Mari kalau gitu kita berbuat terhindar pada laknat Allah kerana adanya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Taala. Lanjut. Gimana hukum kahwin dengan mantan ipar? Bagus dan bagus. Umpama kalau dia meninggal dunia, istri, maka silakan kahwin dengan ipar pagi sudah ada anak dari almarhumah istri supaya anak dipelihara oleh bibinya jadi istri kita. Kalau istri kita meninggal dunia, ya silakan boleh kahwin dengan ipar. Kalau istri dicerai, tunggu edahnya dulu. Habis istri dicerai baru kahwin dengan ipar atau mantan ipar. Kenapa disuruh mengqadha solat? Bagi orang puasa. Padahal kalau ia solat tidak diqadha bagi wanita yang haid, yang men atau yang nifas. Betul. Kalau solat tidak diqadha oleh ibu-ibu yang haid, wanita-wanita haid. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Kenapa? Puasa kan hanya sekali setahun. Hanya bulan Ramadan. Kalau solat 5 kali sehari semalam. Mana dikerjakan yang qadha, mana dikerjakan yang Nabi wajib dikerjakan tiap waktu. Kasihan kaum wanita. Karena itu Allah Maha Bijaksana. Tidak mewajibkan qadha, yaitu solat, hanya qadha puasa doang. Ini adalah salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keringanan bagi kaum wanita. Bersyukur kaum wanita, tidak wajib qadha solat, hanya qadha puasa saja. Itu dia jawabannya. Baik. Siti Aisyah mengatakan, umirna bi qadha isaum wala nu'maru bi qadha solat. Tidak diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintah qadha solat. Siti Aisyah bersabda.
Gimana hukumnya azal? Arti azal mengeluarkan mani dengan sengaja. Daripada nanti berbuat zina. Para pendengar, kalau azal lakukan oleh diri sendiri, jangan suruh orang atau suruh istrinya, masa ada. Okay? Maka kalau azal oleh diri sendiri, silakan. Daripada berbuat zina. Tapi kalau nyuruh orang, maka dosa. Kecuali istri disuruh. Ya, okay? Daripada berzina, boleh lakukan azal. Onani maksudnya, onani. Kalau azal itu adalah yaitu mengeluarkan mani di luar rahim istri. Tapi kalau onani, masturbasi, istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Bukan hubungan dengan istri. Melakukan onani itu bahaya sekali menurut para ahli kedokteran. Okay? Tak kurang dari 7 akibat kalau orang suka onani. Bahaya sekali. Kemudian apa niat kita? Solat tobat, solat tasbih. Ya usalli sunata tobati rakataini lillah ta'ala. Usalli sunata tasbih rakataini lillah ta'ala. Gitu kan? Baik. Gimana hukumnya? Kita sikat gigi siang hari bulan puasa, mandi kepala siang hari bulan puasa, boleh aja asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan sikat gigi sampai ada air yang masuk tanpa sengaja, batal puasanya. Berlebihan sikat gigi dan kumur. Lah sikatkan kumur, ada air yang masuk dalam kerongkongan, batal. Dia mandi berlebihan sampai ada yang masuk air dalam mulut kita, maka batal. Namanya berlebihan, batalkan. Kalau hanya sikat gigi, umpama pagi hari sikat gigi, kemudian nanti mau hadiri acara, umpama pengajian siang hari, pada zuhur sikat gigi, kan tidak banyak. Iya. Kapan dan di mana doa kita dikabul Allah SWT? Para pendengar, banyak orang yang doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang dari yaitu 10 atau lebih orang-orang yang doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa, yaitu doa usaim, doa orang-orang yang berpuasa inda iftari, di saat mereka berbuka puasa. Orang yang puasa siang malam doanya kabul, menjelang atau sesudah berbuka puasa. Karena itu mari kita berdoa. Dia ada yang tanya, kenapa doa kita tidak kabul? Bulan puasa doa kita tidak kabul. Hari Jumat doa kita tidak kabul. Ada sebab doa tidak kabul. Nabi mengatakan, doa tidak kabul pertama, apabila makanan kita, minuman kita haram. Nabi mengatakan, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Makanlah makanan halal, minuman halal, maka pasti doamu kabul. Yang kedua, yaitu jangan hasad dengki iri hati. Malai selalu gilun di akhihi. Doa kabul apabila orang tidak ada rasa hasad dengki iri hati kepada sama mukmin muslim. Yang tiga, apabila orang yang berdoa itu tidak suka ngumpat ngunjing, jangan suka ghibah, maka doanya kabul. Tapi oleh seorang ulama, Syekh Ibrahim bin Adham, mengatakan doa kita tidak kabul pertama apabila kita menyatakan diri cinta Allah, tapi kita tidak melaksanakan
perintah Allah. Idda'aitum arabtumullah lam ta'udu haqqah. Kalian mengatakan cinta pada Allah, dekat pada Allah, tapi kalian tidak laksanakan perintah Allah. Yang kedua, kalian mengatakan diri cinta pada Nabi. Iddaitum hubba rasulih. Taraktum sunnatahu. Kalian tinggalkan sunnah Nabi. Doamu tidak kabul. Yang ketiga, qara'tumul Quran. Kalian baca kitab suci Al-Quran. Walam ta'malu bihi. Kalian tidak mengamalkan isi kandungannya. Ulama tasawuf, ahli Quran mengatakan, siapa-siapa yang membaca satu ayat Quran dan dia amalkan isi kandungan satu ayat Quran itu lebih baik pada dia khatam Quran sebanyak 1000 kali. 1000 kali khatam Quran, baca Quran sampai tamat. Lebih baik baca satu ayat, kemudian dia amalkan sungguh-sungguh ayat yang dia baca itu. Demikian, jadi paling penting adalah mengamalkan isi kandungan Quran, bukan membacanya doang. Bacanya bagus, afdal, utama, tapi membaca dan mengamalkan lebih utama lagi. Berikutnya, idda'aitum dukhulal jannah lam ta'malu laha. Kalian berdoa mohon masuk surga, tapi kalian tidak beramal untuk masuk surga. Idda'aitumun najat minan nar. Kalian berdoa mudah-mudahan tidak masuk neraka, selamat dari neraka. Waramaitum amsakum pi. Tapi kalian cemplungkan diri, lemparkan diri ke dalam api neraka. Kemudian kultum annal maut haq. Kalian mengatakan mati itu pasti. Tapi kalian lam tasta'iddu lahu. Kalian tidak siapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal ibadahmu. Dapantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian sering pergi ngantar mayit ke kubur, tapi kalian tidak ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Besok lusa giliran kita. Idda'aitum adawat syaitan wa ta'tumu. Kalian mengatakan syaitan musuh, tapi kalian taat kepada syaitan. Bakti pada syaitan. Nurut pada syaitan. Kemudian istagaltum biyubi ikhwanikum. Kalian sibuk dengan aib, cacat celah saudaramu, tapi kamu sendiri tidak mau sibuk dengan cacat celah kekurangan dirimu sendiri. Akaltum nikmat rabbikum walam tashkurullah. Kalian makan minum dari rezeki Allah, tapi kalian tidak pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka itu sebabnya doa-doa kalian tidak kabul. Kemudian amil tumul khafaya. Kalian banyak berbuat dosa, maksiat, tapi kalian tidak mau bertobat, segera bertobat. Maka doa tidak kabul. Di antara yang paling kabul doanya adalah orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Apalagi yang dizalimi itu banyak. Kian banyak orang berdoa untuk kita yang berbuat zalim. Bisa jadi kabul doa mereka. Da'watul mazlum, doa orang teraniaya, kabul sekali. Allah bersumpah pada dirinya, Izzati wa jalali ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaan kebesaranku, hai hamba yang dianiaya, pasti aku akan membela menolong kamu dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Oh, bahaya kalau kita sampai menzalimi orang lain. Tapi di antara doa yang kabul adalah juga doa orang jauh pada orang jauh. Karena itu saya mohon kepada pengusaha, para pendengar, doakan kami dari gedeng, dari rumah Anda, di tempat tinggal Anda, baik yang ada di kota Makkah, Jeddah maupun Riyadh, mungkin sedang tarawih sekarang, maupun yang ada di Malaysia, yang ada di Batam dan sebagainya, yang jauh-jauh di Kalimantan, Sulawesi. Tolong doakan kita. Mudah-mudahan doa Anda yang jauh pada yang jauh paling kabul doa. Da'utul akhi li dhahril ghaib mustajabah. Doa orang jauh pada orang jauh paling kabul doanya. Itu dia sabda Nabi sallam. Para pendengar, mari kita lanjutkan. Mari kita renungkan sebuah hadis Nabi sallam. Nabi bersabda, la tajlisu inda kulli alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Jangan kamu duduk di majelis ilmu di hadapan seorang ulama, tuan guru,
kecuali kalau dia mengajak kamu dari 5 kepada yang 5. Minal khamsi ilal khamsi, dari 5 kepada 5. Pertama, minas syaki ilal yakin. Ulama itu mengajak kamu dari kadar ragu-ragu menjadi yakin. Dengan pengajiannya, kamu jadi yakin. Tadinya ragu, sekarang yakin. Minat takabur ila tawadhu. Dari pengajian diberikan ulama yang tadinya kamu suka sombong takabur, jadi orang yang tawadhu, rendah hati. Minal adawati ila nasiha. Menjadi orang yang tadinya suka bermusuh, menjadi orang selalu akur dan damai. Naria ilal ikhlas, dari kadar riya menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Narughbah ilal zuhdi, dari rakus, tomak, loba kepada orang yang hidupnya zuhud. Itu dia tempat kita ngaji sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, kita tambah dulu. Minum dulu. Bismillah. Tanyaan. Apakah bernilai istighfar yang kita ucapkan tanpa penghayatan, hanya sekedar zikir di lisan saja, kemudian sembari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain? Para pendengar, boleh saja. Sambil kita mencuci, sambil kita nyapu, sambil kita kerjaan yang lain, sambil kita di hati membaca istighfar, astagfirullahaladzim, terenungkan maknanya. Nggih? Walaupun sambil kita bekerja, kita sambil baca istighfar. Karena Nabi mengatakan, terlalu banyak kelebihannya baca istighfar. Bal lazimal istighfar, jalallahu min kulli hammin faraja, min kulli dhaikin makhraja, yarzuquhu min haitsu la yatasib. Siapa yang banyak baca istighfar, Allah jadikan hatinya tenang. Tidak galau, tidak stres. Allah jadikan jalan keluar dari problema, kesulitan, penderitaan. Yang ketiga, Allah akan berikan rezeki dan diduga-duga, dan disangka-sangka. Kemudian berikutnya, Allah tidak akan berikan azab dan siksa pada orang banyak istighfar. Maka Allah mu'adzibahum wa hum istaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu umat, suatu bangsa, kalau mereka banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Sekarang ini ya Allah ya Rabb, di mana-mana bala bencana musibah, banjir yang sangat dahsyat. Di wilayah Jawa, belah utara, Sumatera juga, di mana-mana jadi banjir yang sangat dahsyat. Banjir bandang yang menghanyutkan segalanya. Berhari-hari, berminggu-minggu, banjirnya tidak selesai-selesai. Apalagi karena ada tanggul sungai yang longsor, sehingga airnya menggenang sampai sekian puluh desa. Kita lihat ada 130-an desa tergenang, 80-an sekolah juga terendam. Bayangkan, ada yang sampai ke atap rumahnya. Berhari-hari demikian tu. Kenapa di negeri kita banyak bala bencana musibah? Mungkin karena manusia sudah banyak berbuat dosa dan bangga dengan dosa-dosa. Silakan kalau begitu para pemimpin, para ulama, tokoh agama, ajak masyarakat kita untuk istighfar, bertobat. Ini karena banyak dosa yang telah dilakukan manusia. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fafatahna 'alaihim barakatim minas samai walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kepada semua penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah, yang dibukakan Allah pintu rahmat, barakah langit dan bumi. Tapi banyak mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami turunkan azab pada mereka. Firman Allah SWT. Oh, jangan sampai terjadi demikian. Banyak lakukan dosa-dosa oleh orang punya kelebihan, punya kemampuan, punya kekayaan. Mereka banyak tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau orang miskin berbuat salah karena miskin, paksa mereka mencuri. Walaupun curi tetap dosa. Tetapi yang paling bahaya apabila orang punya kemampuan berbuat dosa dan maksiat. Allah berfirman, wa idza aradna nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaku fiha haqa 'alaihal qaum
Qaulu padammarnaha tadmir. Apabila kami ingin menghancurkan suatu negeri, suatu daerah, suatu wilayah, suatu negara, kami perintah mereka yang hidupnya berkecukupan supaya taat bakti pada Allah, tapi mereka jadi durhaka. Fasaku fiha. Mereka durhaka, fasik, tak mau taat pada perintah Allah. Maka kami putuskan pada mereka, kami hancurkan negerinya sehancur-hancurnya. Tak khawatir apa yang terjadi. Jangan-jangan seperti zaman Nabi Nuh dulu. Banjir yang demikian dahsyatnya, hanyutkan segala-galanya. Belum lagi walaupun musim hujan, banjir di mana-mana, tapi juga terjadi iaitu bencana kebakaran seperti Jakarta kemarin. Ya Allah. Berapa ratus rumah, berapa tempat kos-kosan yang hancur, terbakar. Musim hujan, kebakaran dahsyat terjadi. Sekian ratus kepala keluarga kehilangan rumah tempat tinggal. Mana-mana mereka menangis. Kasihan, kenapa demikian terjadi? Itulah para pendengar. Jangan kita ini sudah banyak buat dosa. Mau diadakan taubat secara kolektif, bersama. Taubat bersama seluruh umat masyarakat Indonesia. Jangan kerana kita banyak berbuat dosa dan kesalahan sehingga Allah murka, ujungnya turunkan bala bencana musibah yang belum pernah terjadi pada zaman dulu-dulu, tahun-tahun sudah lewat. Jangan tahun ini banyak dosa dan kesalahan telah dilakukan orang. Oh, na'udzubillah min dzalika. Baik para pendengar, itu dia. Okay. Kita lanjut. Jadi tiap-tiap anggota badan ada zikirnya. Zikir hati mengingat Allah. Zikir lidah menyebut nama Allah. Kemudian zikir tangan bersedekah. Zikir mata memandang apa yang dilihat jadi pelajaran. Zikir telinga mendengarkan nasihat agama. Zikirnya tangan sedekah dan salaman paman. Zikir kaki melangkah ke tempat silaturahim, solat jamaah, pengajian dan sebagainya. Semua itu masuk zikir menurut Imam Ghazali. Baik, okay. Gimana cara mengatasi anak-anak sudah kecanduan main game? Betul. Sekarang ini masyarakat sudah kecanduan HP, gadget, main game. Dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Pegang HP saja. Qurannya seakan-akan HP. Dah lagi pegang Quran. Dah lagi pegang buku-buku pelajaran. HP yang dipegang. Dan di HP itu ada apa di sana? Pelajaran, ayat Quran, bukan. Yang pono-pono, yang menarik-menarik dipandang oleh mereka. Rusak manusia karena HP. Kan terjadilah di mana-mana perbuatan dosa muncul karena lihat HP. Itu dia. Okay? Gimana caranya? Adakan sibukan-sibukan agar mereka tidak kecanduan, kesibukan oleh nonton HP. Adakan kegiatan-kegiatan. Ini yang sulit tapi zaman sekarang. Susah mengajak mereka untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Gimana cara menyikapi orang memiliki sifat egois, ingin menang diri dalam bermasyarakat? Ya Allah. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, sabda Nabi, apabila orang ego, nafsi, tak peduli orang lain. Mau senang diri, bahagia sendiri, kenyang sendiri, gemuk sendiri, dan mau pusing dengan urusan orang lain. Nabi tanya sahabat, apa yang kalian lakukan nanti kalau kalian sudah bisa merebut kekayaan negeri Persia? Ya Rasulullah, kami akan tetap saling sayang menyayang, cinta mencintai. Kami akan tetap saling tolong menolong sama umat Islam. Justru sebaliknya. Kalian kalau sudah kaya, niscaya kalian nanti hidup tatana pasuna. Kalian akan saling benci, kalian akan hidup menyendiri, tabagaduna, saling membenci. Itu akan terjadi. Kalian akan berjauh-jauhan satu sama lain. Padahal kalau dipikirkan, gimana kelebihannya kita saling sayang menyayang?
La tadkhulul jannah hatta tu'minu, la tu'minu hatta tahabbtum. Kalian tidak mungkin masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sempurna apabila kalian tidak saling sayang menyayang. Baru sempurna iman kalau kita saling cinta mencintai satu sama lain, peduli pada orang lain. Itu dia. Salah satu tujuan ibadah puasa adalah menimbulkan kepedulian sosial kepada sama umat Islam. Yang sampai nanti terjadi habis puasa, orang-orang miskin tumbuh di mana-mana, pengemis, peminta-minta muncul lagi di mana-mana. Berarti puasa kita tidak menjadi, puasa kita tidak berhasil mendidik kita menjadi orang yang berjiwa sosial, berjiwa kasih sayang. Itu dia, nggih. Baik, terima kasih pada Al-Mukarramah Uminda. Semoga kebaikan dibalas Allah Ta'ala. Minda Ummi Hajjah Tirahun Zainuddin Abdul Majid SAG. Baik, para pendengar, nggih. Itu dia. Ngajak kaum remaja, nggih, supaya tertarik pada keagamaan, pengajian. Nggih, karena kebanyakan masjid-masjid, majelis taklim diisi oleh orang tua-tua. Betul dan betul. Sulit mencari, mengajak anak-anak muda. Mereka tidak tertarik dengan agama. Ya Allah, kalau sudah demikian, gimana masa depan mereka? Kita ajak mereka dengan cara yang menarik hati mereka. Umpama di masjid, musola. Gimana cara menghindari, minimalkan nikah dini dan menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam bermasyarakat. Nikah dini artinya nikah belum waktunya. Masih umur 18 tahun ke bawah. Belum mantap untuk menjadi seorang ibu, seorang bapa. Belum siap dari segi fisik, mental, ilmu, umur, ekonomi. Belum siap menjadi istri, menjadi suami. Bisa jadi nanti kawin, dia segera bercerai. Padahal sudah ada anaknya. Anak itu lem perkat dalam rumah tangga. Kalau tidak ada anak, gampang bercerai. Tapi kalau sudah ada anak, mikir, kasihan anak saya. Ingat, siapa tidak sayang kepada anak, dia akan disayang oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Okay? Karena itu, sayangi anak, hindarkan daripada perceraian. Demikian. Jadi jangan sampai ada yang kawin dini. Matangkan diri dulu. Kalau laki-laki 25 tahun, kalau perempuan 22 tahun, tamat mahat. Itu tamat STKIP, okay? S1. Ada satu negara tidak boleh kawin kecuali sudah S1 minimal. Di mana? Negara Singapura. Tidak boleh masyarakatnya, rakyatnya kawin kecuali sudah S1. Kalau belum, tidak boleh kawin. Karena ujungnya apa? Semua anak muda sana berlomba-lomba untuk kuliah minimal S1. Coba seperti itu di negara kita. Okay? Wah, sudah kuliah. InsyaAllah. Baik. Kemudian hidup bermasyarakat. Kita sampaikan dakwah pengajian tentang bagaimana kita hidup supaya peduli kepada orang lain. Jangan mau bahagia sendiri, senang sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li. Tidak beriman seorang kamu hingga kamu mencintai orang seperti cinta pada diri sendiri. Cinta pada saudara seperti cinta pada diri sendiri. Itu syarat orang beriman. Di kampung saya, tetangga banyak suka membicarakan orang lain. Bagaimana caranya supaya orang yang sadar akan bagaimana menerapkan hukum Islam. Para pendengar, kita harus sampaikan tentang bahayanya mengumpat, menggunjing, memfitnah atau buruk sangka pada orang. Sampaikan ayatnya. Jangan menggunjing. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan satu sama lain saling mengumpat, menggunjing. Dan ibu katsiran minadh-dhanni. Jauhkan sebanyak-banyak pada buruk sangka. Buruk sangka kepada sama. Jadi harus ada pengajian memang. Harus ada dakwah di tempat kita. Mari para pemuda, masyarakat,
adakan dakwah pengajian. Sekarang banyak saudara kita yang sudah jadi sarjana Timur Tengah, Mekah maupun Mesir, Sudan, Yaman dan sebagainya. Masih banyak dan sangat banyak bisa kita andalkan untuk memberikan dakwah di tempat kita. Asal mau saja. Tapi tentu semua kita punya keinginan. Yang hanya 1-2 orang saja. Satu organisasi umpama semuanya setuju ada pengajian. Gimana cara menjaga pergaulan antara laki perempuan agar tidak melewati batas dalam bergaul yang dapat mengakibatkan penyimpangan di antara laki perempuan tersebut. Kita sampaikan pengajian, dakwah, ayat, hadis tentang bagaimana kita menjaga diri dalam hal pergaulan dan kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali yang bisa mendukung perbuatan-perbuatan yang bisa menyimpang daripada tata krama, akhlak, pergaulan dalam Islam. Utama pergaulan antara kaum laki dan kaum perempuan. Kita sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya oleh para ulama, tuan guru kita. InsyaAllah mereka akan menjadi sadar mudah-mudahan. Amin. Baik para pendengar, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan isteri yang sudah dirujuk tapi tidak mau balik ke rumah suaminya? Dosa hukumnya. Walaupun sang isteri tidak mau dirujuk, tetapi karena dia sebagai seorang isteri, maka dia wajib kembali ke rumah suaminya. Kecuali sudah habis iddah dirujuk, ya tidak sah, tidak boleh. Tapi kalau masih masa iddah, talak 1, talak 2, dirujuk oleh suaminya, wajib ia kembali ke rumah suaminya. Kalau tidak, dosa dan dosa, berarti dia nusus perempuan durhaka kepada suami. Jangan harap selamat kalau demikian. Jadi harus dipaksa supaya dia kembali ke rumah suami kalau sudah dirujuk. Dan ada namanya tidak mau dirujuk. Demikian. Okay? InsyaAllah. Salah satu tanda-tanda kiamat dekat saya baca dalam kitab hadis Nabi mengatakan, yaitu akan terjadi banyak perceraian di antara masyarakat suami istri walaupun sudah punya anak. Ujungnya apa? Banyak anak yang hidupnya menderita, sengsara, hidupnya merana, hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Ibu bapaknya sudah bercerai, bahkan ibunya kawin, bisa jadi ayahnya juga kawin. Itu tanda mereka tidak sayang pada anak. Mal la yarham la yurham, sabda Nabi. Siapa tidak sayang pada anak, tidak akan disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bunyinya. Pak Tuan Guru, dia mau tanya, apa hukumnya jika kita tidak makan sahur, tapi esok harinya puasa dari pengadangan? Makan sahur itu kan hukumnya sunat. Boleh makan sahur, boleh tidak. Tapi lah, kenapa tidak makan sahur? Walaupun hanya segelas air, segelas kopi, gelas teh, atau sesendok makanan, atau sebiji korma. Pokoknya makan sahur dengan apa saja. Makanan halal, silakan. Sunat hukumnya. Allah akan berikan barokah pada mereka-mereka yang makan sahur, sabda Nabi. Jangan tidak makan sahur. Walaupun tidak ada minat, mana-mana sebiji korma atau suap makanan dan sebagainya, atau mungkin polak 1 mangkok, penting ada makan sahur. Walaupun hukumnya sunat, tapi perlu, karena situ ada barokah bagi orang yang puasa. Amin. Ya, lanjut. Pak Tuan Guru, semoga sehat walafiat. Mudah-mudahan. Semua yang harap kampung Sami mendoakan kita. Saya juga doakan kampung Sami para pendengar. Dan kampung Sami juga doakan kita. Doa orang jauh pada orang jauh adalah makbul. Dikabulkan Allah. Masalah witir. Apakah bisa kita turut baca ayat yang 3 itu? Sah ke witir kita jadi makmum. Para pendengar,
Tugas kita akan jadi makmum dengarkan. Kalau kita sudah baca Fatihah, maka apa yang dibaca oleh imam itu kita dengar. Pama dia baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang baca Quran, dengarkanlah dia, diamlah kamu, dengarkan dia supaya kamu dapat rahmat. Tapi kalau Fatihah wajib kita baca jadi imam, jadi makmum. Tapi ayatnya cukup didengarkan imam yang bacanya. Dikata dibaca oleh makmum, tidak sampai batal solat. Tapi tidak dianjurkan begitu. Dengarkan dia bacaannya imam. Tapi kalau Fatihah wajib kita baca. La solata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kecuali kita baca Fatihah, sabda Nabi. Baik. Okay. Nabi kabar. Apa lagi? Okay? Ya. Bapak Haji Suparman ya. Di mana? Semparu. Itu juga pendengar kami yang ada di Kenawa dan di Kopang. Okay? Dan semuanya sehat walafiat, lancar puasanya. Apalagi bagi kaum wanita, puasa bagi kaum wanita adalah jaminan masuk surga. Ayyuma mratin sholat khamsa. Siapa-siapa seorang wanita sholatnya 5 waktu lancar, yang padu, apalagi tambah sunat, pamat raweh. Wasomat soraha, dan puasa Ramadannya lancar. Ta'at balaha, taat setia pada suaminya. Hafizat farja, serta melihara kehormatan dirinya. Qilalaha, besok dipanggil di hari kiamat. Silakan masuk surga melalui pintu surga yang mana aja mau ibu. Pintu surga yang 8. Surga paling tinggi Jannatul Firdaus. Di bawahnya terus ada namanya Jannatul Adan, Jannatul Ma'wa, Jannatul Husna, Jannatul Maqam wal Qarar, Jannatul Jalal, dan seterusnya. Pak Tuan Guru, bagaimana hukum menggadaikan sertifikat impasing atau SKPNS? Para pendengar, kalau tidak ada lebih uang kembali, ya silakan. SK-nya itu hanya sebagai borak rahan, jaminan bahwa kita akan bayar hutang kita. Jangan ada syarat, jaminannya SK, tapi nanti uangnya kembali lebih dari apa yang dihutang. Hutang pama 5 juta, harus Anda kembalikan 6 juta dong. Bisa kembalikan Anda punya SK, tapi Anda kembalikan uang yang Anda pinjam 5 juta, kembali jadi 6 juta. Riba haram hukumnya. Itu boleh. Itu jadi jaminan kita, rahan kita. Tetapi tidak boleh lebih nanti kembali uangnya. Riba. Ada yang demikian. SK-nya dipakai. Allah. Asal jangan ada yang menggadaikan istrinya atau anak perempuannya. Saya gadaikan istri saya pinjam uang 10 juta. Saya gadaikan anak perempuan saya, gadis saya pinjam uang 20 juta. Nanti kembali 20 juta, dikembali 10 juta. Seperti yang saya utang. Mana mau orang, Allah. Baik. Pak Tuan Guru, bagaimana hukumnya apabila pas puasa sering keluar sama pacar? Dosa apa dosa? Dosa dan dosa serta dosa. Iya kan? Jadi jangan sampai kesempatan bulan puasa, apa libur apa? Atau malam-malam keluar. Batal kita punya pahala puasa. Berapa macam yang batalkan pahala puasa? Tak kurang daripada 19 macam amalan membatalkan pahala puasa. Termasuk seperti ini, batal pahala puasa. Kamin sa'imin laisa lahu min syami, lalu jual atas. Tambah banyak orang puasa tidak dapat pahala, ampunan, hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Batal pahala puasanya. Kenapa? Keluar bersama-sama dengan si doi pada bulan puasa, apalagi siang hari. Oh, banyak yang terjadi demikian. Lanjut. Tuan Guru, apa boleh kita taklik menantu karena enggak mau bekerja? Jadi anak dan cucu enggak dapat makan dari Ibu Salma. Yang taklik itu ya suaminya, bukan kita mertua.
Yang taklik suaminya. Suaminya mengatakan, kalau kamu ngambil uang saya, maka jatuh talak saya 1 kepadamu. Suami bilang gitu, bukan mertua, bukan ibu, bukan bapak, tapi suami yang punya hak mentaklik istrinya. Jatuh taklik kalau dia ngambil uangnya umpama. Tuh kalau kamu pergi tanpa izinku, jatuh talak 1 padamu. Pergi dia tanpa izin, jatuh talaknya. Suami yang mentaklik, bukan mertua, okay? Bukan ayah ibu, mertua, enggak, okay? Baik, makasih. Ibu Salma, apa kabar? Sehat walafiat semuanya, okay? InsyaAllah, mudah-mudahan. Lanjut. Pak Tuan Guru, saya mau bertanya, kalau kita gade kebun, tapi kita ucapkan jual beli kepada pemilik kebun, apa itu tidak masuk riba? Kenapa akadnya jual beli padahal digadaikan? Kita ambil uang dari seorang, kita serahkan kebun kita. Jadi boraknya, arahannya, jadi jaminannya bahwa kita minjam uang, ya bisa percaya, pegang nih motor saya, pegang nih kebun saya. Nanti kembalikan uang, ya kembalikan kebunnya. Jangan akad jual beli, berarti kebunnya dibeli. Uang tak kembali, kebun tak kembali. Itu kalau jual beli. Tapi kalau digadaikan, diborakkan, rahan, jaminan, maka pinjam uang, kembali uang, kebunnya kembali lagi kepada kita. Jangan akad jual beli. Salah akadnya jadinya. Jadi kalau akad jual beli berarti kebun itu sudah menjadi milik orang. Uangnya tidak kembali-kembali. Mau tidak? Kan harga kebunnya banyak, mahal. Uang yang kita ambil hanya 10 juta. Harga kebun 20 juta. Kan rugi kita. Mau tidak? Pasti tidak mau. Karena itu ya akad yaitu gade saja. Artinya kebun itu jadi boraknya. Jadi jaminan. Makasih. Jangan akad jual beli. Jadi kalau akad jual beli berarti salah akad itu. Kalau benar, maka berarti kebun itu menjadi milik orang. Sedangkan uangnya jadi milik kita. Tidak kembali uangnya. Apa yang mau kita? Kebun kita tidak kembali. Padahal harga kebun mahal sekali. Ya. Tuan Guru, kita sedang sholat, terus ada orang azan. Apa boleh kita tidak menjawabnya? Dari Bibi Hadi Sombang Sakra itu. Para pendengar, jawab azan itu hukumnya sunat. Jawab azan hukumnya sunat. Kita sedang sholat mengerjakan padu, maka kerjakan yang padu. Sunat ya terpaksa karena azannya terlambat diucapkan. Boleh tidak dijawab karena kita sedang dalam keadaan sholat. Kalau kita jawab, batal sholat kita. Batal sholat kita. Kalau jawab azan dalam sholat. Karena itu maka boleh tidak dijawab. Memang kalau kita dengar azan tidak dalam keadaan sholat, ya harus dijawab. La sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila mendengarkan suara azan, jawablah suara azan itu seperti apa dibaca oleh muazzin, tukang azan. Tapi kalau dalam keadaan sholat, yang dijawab, apalagi sampai kedengaran suara, batal sholat kita. Demikian Bibi di Sombang. Ya, Sakra para pendengar. Desa Sakra. Pak Tuan Guru, saya mau bertanya, kalau kita gade kebun, tapi kita ucapkan jual beli, kenapa diulang? Apa itu tidak termasuk riba? Salah akadnya. Salah akadnya. Digadekan tapi akan jual beli. Saya beli kebun Anda. Saya jual kebun saya. Ya harus jadi miliknya orang itu. Yang ngambil kebun kita. Kita dapat uangnya, dia dapat kebunnya. Jangan dituntut kebun itu. Sudah diakad jual beli. Sudah sah jual belinya. Jangan dituntut kembali. Boleh dia
tidak kembalikan karena akadnya jual beli. Salah akadnya, diperbaikin. Okay? Jangan salah akadnya. Demikian kepada peninggi bertanya. Masya Allah. Lanjut pada pendengar. Bagaimana cara mengatasi muda yang sudah canduan? Oh ya, sudah sepertinya tadi. Okay? Banyak masalah. Bagaimana hukum orang yang mengetahui perempuan yang sudah mempunyai suami, tapi perempuan itu berselingkuh dengan laki lain? Para pendengar, kalau suami mengetahui bahawa istrinya suka selingkuh, harus diceraikan. Sabda Nabi, talikha. Seorang wanita, laki-laki, nyampaikan berita pada Nabi, ya Rasulullah, inna merati la tarudu yada lamis. Isteri saya tidak pernah menolak tangan siapapun yang menjamahnya, yang menggarapnya, yang memegangnya. Tindakan saya, ya Rasulullah, talikha, ceraikan dia. Arti dia perempuan tidak pantas untuk jadi istri seorang laki-laki yang taat, yang soleh. Itu dia. Ini kalau dia tahu bahawa dia selingkuh, maka diceraikan. Bagaimana kalau dia masih cintainya, kangen karena ada anak? Ya silakan, tidak usah dicerai. Demi karena anak, dia tidak cerai, istrinya suka selingkuh. Tapi Nabi ngajurkan pertama, ceraikan dia. Jangan dialam, jangan disayang istri seperti itu. Banyak wanita baik-baik yang solihat daripada istri suka selingkuh. Na'udzubillah. Mari kita jaga iman takwa kita, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana cara kita nikapi anak-anak muda tatkala ia melakukan maksiat seperti mabuk-mabukan, mengganggu ketenangan kita dengan suara keras, tak karuan masjid dan nasihatin namun tidak dipedulikan, dan keluarganya acuh tak acuh tidak pedulikan, tidak mencegah anaknya. Itu dia para pendengar. Okay? Jadi kewajiban kita bersama untuk mencegah kejahatan dan mungkaran yang terjadi apalagi di sekitar kita. Kalau sudah kita nasihatin, peringatin, beri pengajian, juga tidak mau, kita salahkan pada Allah. Nanti Allah yang bereskan dengan caranya Allah sendiri. Kita sudah berdakwah, dah amar ma'ruf nahi mungkar, dan menasihatinya, tidak mempan. Zaman sekarang seperti itu. Maka kita tawakal pada Allah, serahkan pada Allah. Ya Allah, beri petunjuk hidayah pada mereka-mereka, ya Allah. Dan mereka berubah dan menjadi orang yang baik-baik, selamat, ya Allah. Itu kita doakan. Mudah-mudahan nanti Allah yang menangani mereka dengan caranya Allah sendiri. Tadi diberikan bala, bencana, musibah, peringatan, sehingga mereka jadi sadar akan kesalahannya. Para pendengar, nah ini rupanya dapat yang sampaikan pada malam ini. Makasih banyak pada Pungsami. Selamat jalankan terus ibadah puasa, ibadah tarawih, pengajian, solat jamaah, dan jangan lupa ibadah puasa tujuannya adalah nanamkan jiwa kasih sayang, jiwa sosial kepada orang lain yang hidupnya lebih miskin menderita daripada kita. Kalau kita berbuat demikian, tanda puasa kita jadi berhasil, sukses. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi la sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.